Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jeffrey Naldi, MSI, dosen tetap di Institut Kesehatan Helvetia. Adapun portofolio saya menyelesaikan S1 tahun 2009 di Universitas Sumatera Utara. Kemudian saya menyelesaikan profesi di Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Kemudian saya melanjutkan ke jenjang S2 Magister di Universitas Sumatera Utara dan selesai di tahun 2018. Adapun jurusan atau peminatan dan kepakaran saya di bidang kepakaran S2 di bidang farmakologi, farmakoterapi, dan patofisiologi. Saya diamanahkan mengajar di Institut Kesehatan Helvetia di mata kuliah patofisiologi, farmakoterapi, farmakologi, anatomi fisiologi, dan imunologi. Nah, pada semester ini saya diamanahkan untuk mengajar di mata kuliah patofisiologi. Mata kuliah ini memiliki beban kredit 2 SKS, di mana diajarkan di semester 4. Oke. Adapun manfaat dari mata kuliah ini, tujuan dari mata kuliah ini memberikan pemahaman serta kemampuan kepada mahasiswa dalam mengetahui dasar-dasar penyakit, etiologi penyakit, gejala klinis suatu penyakit, perjalanan suatu penyakit, dan kemampuan pengembangan diri serta penguasaan patofisiologi berbagai penyakit, konsep klinis, proses penyakit, mekanisme terjadinya penyakit, dan sindroma atau kumpulan berbagai gejala secara bersamaan dari berbagai penyakit. Nah, adapun deskripsi mata kuliah patofisiologi, mata kuliah ini diajarkan di semester 4. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang konsep klinis proses penyakit. Diharapkan mahasiswa mampu memahami patofisiologi dari berbagai penyakit. Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar patofisiologi penyakit, patofisiologi penyakit neurologi atau penyakit saraf seperti stroke, epilepsi, Parkinson, penyakit psikiatri atau penyakit kejiwaan seperti skizofrenia, ansietas atau kecemasan, depresi, dan bipolar. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas patofisiologi penyakit saluran napas. Di pertemuan selanjutnya yaitu penyakit gastrointestinal. Nah, seperti tupak peptik, diare, dan lain-lain. Nah, di pertemuan selanjutnya yaitu penyakit muskuloskeletal, kemudian penyakit endokrin, penyakit kanker, penyakit gagal jantung atau heart failure, penyakit hipertensi, kemudian patofisiologi angina pectoris atau nyeri dada, kemudian patofisiologi hiperlipidemia. Dalam mempelajari mata kuliah ini, beberapa materi kuliah diaplikasikan dalam praktik serta keterampilan belajar yang akan diterapkan dalam penugasan materi yang berhubungan dengan prinsip evidence-based medicine. Adapun strategi perkuliahan
dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode student center learning, di mana mahasiswa diarahkan untuk lebih aktif di dalam kelas seperti bertanya, berdiskusi, dan juga presentasi yang juga diarahkan oleh dosen. Metode yang digunakan didasarkan metode tatap muka melalui pemaparan materi ajar oleh dosen yang disertai oleh diskusi dan tanya jawab oleh mahasiswa. Mahasiswa dituntut belajar mandiri dengan mencari bahan referensi melalui internet, literatur, textbook yang berhubungan dengan materi yang dimanfaatkan sebagai bahan diskusi setelah kuliah interaktif di dalam kelas. Adapun beberapa pertemuan kita akhiri dengan tugas mandiri kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, dalam perkuliahan ini kita memakai textbook dan literatur rujukan secara universal dan holistik, seperti literatur-literatur yang sudah cukup familiar, yaitu patofisiologi Robbins and Cotran, kemudian buku textbook patofisiologi Price and Wilson, kemudian dan buku-buku pendukung lainnya. Nah, hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Institut Kesehatan Helvetia. Nah, untuk nilai yaitu kita labelkan dengan huruf A, yaitu dengan skala nilai 80 sampai 100, B plus 75 sampai 79, B 70 sampai 74, C plus 65 sampai 69, C 60 sampai 64, D 41 sampai 55, dan nilai E 0 sampai 49. Adapun beberapa kriteria dalam penilaian yaitu aktivitas partisipasi mahasiswa sebesar 15%, kemudian hasil diskusi dan proyek sekitar 35%, tugas harian sekitar 10%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%. Kemudian tata tertib perkuliahan, kita menggunakan tata tertib yang berlaku di Institut Kesehatan Helvetia. Berikut saya jabarkan hasil dari kerja pengajaran mata kuliah patofisiologi di pertemuan ke-15 dengan topik patofisiologi hiperlipidemia. Berikut saya sajikan pemaparan materi perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan topik kita dalam mata kuliah patofisiologi di pertemuan ke-14, yaitu dengan judul hiperlipidemia. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa sekalian sudah
menghadiri perkuliahan kita di pagi hari ini. Oke. Kita lanjutkan topik mata kuliah kita. Oke. Nah, hiperlipidemia adalah keadaan terdapatnya akumulasi berlebih salah satu atau lebih lipid utama dalam plasma, ya, yaitu kolesterol, trigliserid, fosfolipid, asam bebas sebagai manifestasi kelainan metabolisme atau transportasi lipid. Dalam klinis, hiperlipidemia dinyatakan sebagai hiperkolesterolemia, hipertrigliseridemia atau kombinasi keduanya. Ya. Jadi fosfolipid ini ya berupa lipid-lipid ini berupa kolesterol, trigliserid. Ini merupakan faktor-faktor yang membuat pembuluh darah kita menjadi tidak elastis, ya, adik-adik sekalian. Jadi bisa kita lihat faktor-faktor lipid tadi, ya, yang membuat dinding pembuluh darah terutama arteri menjadi kaku, ya. Oke. Nah, kemudian jadi aterosklerosis yaitu bentuk arteriosklerosis yang paling sering kita temukan, yang ditandai dengan terdapatnya kolesterol total, kemudian kolesterol LDL dan trigliserid, ya, kemudian lipofak dan lain-lain. Jadi pada pasien-pasien yang hiperlipidemia, ya, selalu terjadi peningkatan kolesterol, kemudian kolesterol LDL, ya, kolesterol jahat atau kolesterol dengan densitas rendah, ya, lipoprotein low density, dan trigliserid, ya. Seringkali pembuluh darah yang terkena yaitu pembuluh darah besar dan sedang, yaitu pembuluh darah di otak, kemudian di tulang belakang, kemudian pembuluh darah di jantung, ya, kemudian arteri di ginjal atau renal, dan pembuluh darah di ekstremitas, ya, di tangan ataupun di kaki, ya. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa plak-plak di pembuluh darah bisa berasal dari kolesterol, trigliserid, ya, kemudian kolesterol dengan densitas yang lemah, ya, atau kolesterol jahat atau LDL. Jadi mereka lah yang membentuk pengerasan di dinding, plak-plak di dinding pembuluh darah, ya. Kita tahu di pembuluh darah kita keadaannya mesti elastis, ya. Oke. Jadi kalau tidak bisa pakai obat, kita pakai stent, ini, ya, dimasukkan selang kemudian dilebarkan, ya, kayak pasang balon, ya. Jadi dimasukkan selang kemudian dilebarkan, ya. Ini kalau keadaannya tidak bisa memakai obat lagi, ya. Seringkali pembuluh darah arteri yang menyumbat di koroner dan menuju ke otak, ya. Oke. Kita tahu kalau dia menyumbat di arteri koroner biasanya menyebabkan pasiennya angina, ya. Kemudian kalau dia menyumbatnya menuju ke cerebral atau ke otak bisa menyebabkan stroke biasanya, ya, stroke iskemik, ya, atau stroke yang karena kekurangan pasokan darah, ya, atau pasokan oksigen, ya. Nah, ini normalnya arteri, ya.
Ini yang ada substansi kolesterolnya ya. Ini pembuluh darah yang ada substansi kolesterolnya. Kemudian ini yang aterosklerosis ya, udah ada substansi kolesterolnya yang meningkat. Kemudian ini yang berbahaya ya, 80% dia sudah menutupi diameter dari pembuluh darah ya. Jadi kalau nggak bisa pakai obat, kita pakai stent ya. Jadi dimasukkan selang, kemudian dilebarkan ya, seperti balon ya, supaya plaknya menjadi gepeng jadi ya. Oke. Oke. Biasanya kita masukkan melalui daerah inguinal ya. Itu dia. Nah ini stentnya ya. Stentnya tentunya dari bahan yang anti karat ya. Ini kalau kemungkinan terburuk tidak bisa pakai obat ya. Oke. Nah, seringkali arteriosklerosis terjadi di negara maju ya, karena makanan yang tinggi lipid ya di negara-negara maju ya, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa. Mereka banyak menderita aterosklerosis ya, atau terjadinya plak dan pengerasan di dinding pembuluh darah. Faktor risiko banyak ya sebenarnya, hiperlipidemia ya, faktor risiko penyebab, kemudian merokok, hipertensi, diabetes ya, kurang gerak, kemudian keturunan, faktor keturunan juga mempengaruhi, kemudian stres, alkohol, dan faktor umur ya. Kemudian hubungan aterosklerosis dengan metabolisme lemak telah menjadi perhatian dan penelitian para ahli patologi sejak lama ya, bahwa orang-orang yang memiliki plak atau kotoran di pembuluh darah cenderung pasti nilai kolesterolnya meningkat, atau kolesterol jahatnya juga meningkat ya, atau LDL, lipoprotein ringan, dan trigliserid juga pasti meningkat ya. Oke. Nah, kejadian plak dan pengerasan di arteri biasanya terjadi banyak di negara maju ya, karena makanan lemak yang lebih tinggi ya di negara maju. Oke. Insiden di Indonesia juga mulai meningkat ya. Kemudian aterosklerosis ini dia bisa bersifat reversibel, jadi bisa kita atasi dengan obat ya, karena sifatnya yang bisa diobati ya, atau reversibel. Jadi dia bisa dicegah dan dikurangi ya, itu dia. Nah, lipid plasma yang utama di dalam pembuluh darah kita ada kolesterol, trigliserid, kemudian asam lemak bebas, dan fosfolipid ya dia. Nah, seperti inilah kira-kira, mungkin adik-adik mahasiswa sekalian udah pernah belajar biokimia ya. Jadi komponen lipid kita ya, lipoprotein kita terdiri atas trigliserid, kemudian ada apolipoprotein, kemudian ada kolesterol bebas ya, atau free kolesterol, kemudian ada apoprotein ya. Apoprotein ini yang menjaga struktur lipoprotein ini supaya tetap stabil dia ya. Oke, kemudian kira-kira seperti inilah bentuk lipoprotein kita ya.
Di dalamnya intinya ada trigliserid dan kolesterol ester. Di luarnya ada fosfolipid, kemudian kolesterol bebas atau free kolesterol dan apolipoprotein. Ya. Oke. Ini semua harus dalam keadaan yang, kalau kita baca, kalian mungkin sudah belajar biokimia, dia harus dalam keadaan yang bentuk lebih kecil ya, atau larut dalam air supaya dia bisa di metabolisme. Ya. Oke. Jadi kolesterol sebenarnya kita butuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang normal. Kolesterol digunakan untuk sel saraf, kemudian untuk pembentukan hormon steroid, hormon seks, hormon kortisol, dan hormon estrogen. Ya. Kolesterol menyusun sel otak, sel otot, sel hati yang kaya akan kolesterol. Sementara trigliserid dia menyimpan kalori di dalam sel adiposa, ya, dan hati. Oke, sel. Nah, kemudian trigliserid dipakai sebagai energi saat tubuh kita kekurangan energi. Oke. Nah, trigliserid yang disimpan di dalam hati jika terlalu tinggi nilainya akan menyebabkan perlemakan hati atau fatty liver. Jadi sebenarnya kolesterol dan trigliserid ini tidak melulu dia jahat, asal nilainya masih dalam batas yang normal. Jadi ya, oke. Jadi supaya lemak tadi bisa diangkut, dia harus larut di dalam plasma. Jadi ya. Oke. Nah, lipoprotein tadi dapat diangkut di dalam sirkulasi, maka susunan molekul lemak harus kita modifikasi menjadi dalam bentuk lipoprotein yang larut di dalam plasma. Ya, atau kalau kita baca buku lagi ada larut bisa di dalam air juga ya. Lipoprotein ini bertugas mengangkut lipid dari tempat asalnya atau tempat pembentukannya menuju tempat penggunaannya. Ya, lipoprotein itu ya bisa dibentuk dari jalur luar atau eksogen dan dari jalur dalam tubuh kita sendiri ya, atau dibentuk melalui hati, itu kita sebut jalur endogen. Jadi struktur lipoprotein kita ada trigliserid intinya ya yang di dalam, yaitu trigliserid, kolesterol ester. Kemudian yang di luar ada fosfolipid, apolipoprotein, dan kolesterol bebas. Jadi kira-kira begini ya dia, susunan dari lipoprotein kita. Ada trigliserid, ada kolesterol ester di dalamnya, kemudian di cangkangnya, di luarnya ada kolesterol bebas, apoprotein, dan fosfolipid. Ya. Nah, pengangkutan lipid dari luar ya, kita bahas dulu melalui eksogen dulu ya, dari luar. Jadi ini berasal bisa dari makanan ya. Jadi trigliserid dan kolesterol yang berasal dari makanan di dalam usus dikemas sebagai kilomikron atau bentuk yang terkecil ya dari trigliserid dan kolesterol. Ya, kilomikron seperti kita tahu ya, penyakit hiperlipidemia, kalau kita baca di textbook ya, di literatur, ada yang primer dan ada yang sekunder. Jadi ya, yang primer dari orang tua, yang sekunder akibat penyakit, diet, dan obat. Ya, oke. Nah, yang sekunder biasanya dari diabetes yang tidak terkontrol, kemudian hipotiroid, berarti tiroid
yang kurang ya, T3 dan T4 ya. Oke. Kerja dari T3 atau apa nih kemarin triiodotironin dan T4 atau hormon tiroksin lebih rendah ya. Makanya terjadi hipotiroidisme. Kemudian karena penyakit ginjal ya, sindroma nefrotik, kemudian multiple myeloma ya, ini penyakit saraf. Kemudian karena lupus ya, lupus biasanya penyakit autoimun ya, banyak mengenai beberapa organ, termasuk pertanda khasnya ada ruang kupu-kupu di pipi ya. Oke, kemudian peminum alkohol juga harus hati-hati ya. Kalau yang sering minum alkohol biasanya dia juga mengalami hipertrigliseridemia. Biasanya kolesterolnya meningkat, trigliseridnya juga meningkat. Kemudian pemakaian obat kortikosteroid jangka panjang. Jadi ya. Oke, ada yang baju biru apa nih? Obat kortikosteroid contohnya nih. Ya, dexamethasone ya. Oke. Nah, contohnya dexamethasone, prednisolon, metilprednisolon, jadi ya. Itu juga menyebabkan peningkatan kadar lipid di dalam darah. Ya. Kemudian obat-obat KB ya, estrogen. Kemudian obat-obat hormon pada pria juga ya, androgen. Biasanya binaragawan juga banyak memakai suntik androgen. Ya. Kalau yang atlet-atlet yang binaragawan biasanya mereka ada suntik androgen juga ya, untuk menambah massa otot. Tapi efek sampingnya peningkatan kadar lipid di dalam darah. Ini dia. Itu dia. Nah, klasifikasi Fredrickson tadi dia membagi menjadi 5 ya. Tipe 1 yaitu kilomikronnya yang tinggi dan trigliseridnya yang meningkat. Tipe 2A low density lipoprotein, berarti lipoprotein densitas rendahnya yang tinggi dan kolesterolnya yang meningkat. Kemudian tipe 2B lipoprotein densitas rendah dan sangat rendah VLDL ya, itu meningkat. Lipidnya yang meningkat yaitu kolesterol dan trigliseridnya. Kalau tipe 4 VLDL-nya yang meningkat dan trigliseridnya yang meningkat. Tipe 5 VLDL-nya yang meningkat dan kilomikronnya, dan kolesterol dan trigliseridnya meningkat. Oke, adik-adik sekalian, kilomikron tadi bentuk terkecil dari lipid ya dia, bentuk terkecil dari lipoprotein tadi kita namakan kilomikron ya dia. Ini bisa kita cek semua di dalam lab ya dia. Oke. Biasanya kalau rumah sakitnya lengkap, LDL bisa dicek ya, VLDL juga HDL. Jadi yang mesti tinggi di dalam tubuh kita adalah HDL. HDL itu kolesterol baik ya dia. Ibarat katanya dia yang tukang bersih-bersih di pembuluh darah kita. Itu HDL ya. Lipoprotein dengan densitas tinggi. Jadi dia tukang bersih-bersih di pembuluh darah kita. Jadi kalau ada plak di pembuluh darah kita, dia bawa ke hati untuk di metabolisme. Ya, sedangkan kalau LDL dia sifatnya dia jadi plak di pembuluh darah. Ya dia. Karena densitasnya rendah, makanya dia disebut kolesterol jahat. Jadi kolesterol baik, lipoprotein yang punya densitas tinggi.